Orang namanya juga lagi usaha, dia kan lagi kebingungan nih. Kalau ini nanti nggak bisa terbendung juga, ya berarti dia harus menghadapi persidangan. Kalau dia menghadapi persidangan, berarti dia kemungkinan pakai baju oranye, berarti dia akan mendekam di penjara, atau ya dalam konteks lain, dia akan menghadapi persidangan. Kalau dia minta maaf, sekarang dia berkuar-kuar juga, dia tidak akan pernah minta maaf. Ini akan blunder buat dia nantinya gitu kan. Kalau dia nggak akan minta maaf, berarti dia akan diperberat masalahnya. Skripsinya benar, ijazahnya benar, terus kelulusannya juga benar. Pak Jokowi kuliah di UGM itu juga benar. Teman-temannya juga mengatakan itu benar. Terus apa lagi yang dicari? Kan harusnya udah nggak ada lagi gitu kan. Emang ada kewenangan kemudian KIP mengintervensi penyidikan? Kan nggak ada. Nggak ada dalilnya bahwa KIP bisa menghentikan persoalan ini. Nggak. Kan berkaitan dengan dokumen. Gampang kok KIP jawab. Nanti kan Pak Jokowi mau tunjukin aslinya. Ayo dong sama-sama nanti kita lihat di pengadilan. Kan selesai juga urusannya kan. Polda dalam kaitan penyidikan ya nggak usah diajarin kali ya kan. Karena apa yang dilakukan oleh Polda saya yakin itu sudah dilakukan lab. Kan kita juga ada dengar ya kan udah ada lab. Oke, pemirsa cumi-cumi.com, selamat malam. Balik lagi kita di special interview. Hari ini saya bajak Om Suhadi. Kita udah 2 episode di sebelah, dipindah ke sini. Jadi kita punya 2 podcast Om sebenarnya. Ini special interview, yang sebelah itu on the table. On the table itu murni politik sama kasus-kasus besar berskala nasional. Kalau di sini sebenarnya sama, tapi masih bisa campur. Nah ini dulu kita buat untuk wadah para lawyer sebenarnya untuk membahas kasus-kasus hukum. Nah kasus Roy Suryo yang kita ikuti dari awal sampai sekarang. Gitu. Nah dan malam ini kita mau ajak Om Suhadi diskusi tentang kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu. Ini kan udah berjalan hampir 1,5 tahun. 1 tahun lebih, 1 tahun sebulan. Isunya 1,5 tahun. Karena mereka kan mulai dari sekitar Februari. Sebelum lapor, betul. Sementara Pak sebelum Jokowi, dilaporkan. Pak Jokowi melaporkan sekitar April. April apa Mei. Jadi kalau hitung laporan udah 1 tahun 1 bulan. Kalau hitung isu yang mereka lemparkan itu udah 1,5 tahun. Kemudian prosesnya kan kita ikutin. Kita pikir kemarin udah selesai, tapi selalu ada lagi upaya hukum, walaupun sudah berapa upaya hukum yang mereka lakukan nggak ada yang lurus, maksudnya nggak ada yang terpenuhi. Ke DPR, Komnas HAM, MK, gandeng para jenderal purnawirawan laporin penyidik Polda, sekarang masih proses. Komnas HAM juga. Komnas HAM. Dan yang terakhir ini Om, kemarin Roy dan teman-teman itu mendatangi KIP, Komisi Informasi Publik. Menurut mereka, Komisi Informasi Publik itu nanti akan membuktikan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu seperti yang mereka duga selama ini. Nah, pertanyaan kita ini kan orang-orang awam, termasuk masyarakat yang menonton program ini. Apa korelasinya KIP dengan upaya membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi? Sebetulnya kalau dilihat dari dia mendatangi KIP, ya itu sebagai sebuah perjuangan. Perjuangan di keadaan orang yang sudah terjepit. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kan semua hampir dilalui sama dia. Kayaknya belum pernah kita dengar dia ngadep Tuhan juga gitu kan. Oh jangan sampai nanti hilang terus. Kita jangan seperti itu juga gitu kan. Karena kayaknya semua udah dilalui sama dia gitu. Kemudian Komisi Informasi Publik ya berkaitan dengan ijazah itu korelasinya apa? Ya sebetulnya nggak akan ada korelasinya apa-apa. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Kan ijazah itu sudah jelas diakui oleh
UGM yang mengeluarkan. Kalau kita lihat kepada informasi Komisi Informasi Publik itu tadi, kan sumbernya juga dari akan yang sama juga kan, dari UGM dalam persoalan ini, ya. Kecuali memang itu ijazah nggak diakui oleh UGM, berarti mungkin memang akan ada pembeda. Tapi kalau muaranya itu memang udah diakui oleh UGM, mau dilarikan kemanapun, ya nanti hasilnya akan tetap sama gitu kan. Informasi publik, informasi itu didapatnya dari mana? Dari sumber kan. Sumbernya itu siapa? Ya sumbernya kalau dalam kaitan orang kuliah, ya kan, kelulusan, itu kan ada di sebuah perguruan tinggi. Perguruan tingginya itu siapa? UGM. Ya harusnya kalau seandainya itu UGM udah mengatakan asli, apa yang dimiliki oleh KIP juga itu kan sama. Hasilnya tetap akan itu-itu aja gitu. Cuman tadi kan, orang namanya juga lagi usaha, dia kan lagi kebingungan nih. Kalau ini nanti nggak bisa terbendung juga, ya berarti dia harus menghadapi persidangan. Kalau dia menghadapi persidangan, berarti dia kemungkinan ada dua, ya kemungkinan pakai baju oranye, berarti dia akan mendekam di penjara, atau ya dalam konteks lain dia akan menghadapi persidangan. Kalau dia menghadapi persidangan, ini kan menjadi dilematis oleh Roy Suryo kan, karena di dalam KUHP yang baru, juga di dalam KUHP yang baru, satu-satunya jalan, ya, pertama dia harus menyatakan meminta maaf dulu, atau dia mengakui bersalah dulu. Rumusannya harus gitu. Hakim nanti akan menanyakan seperti itu. Walaupun sebetulnya nanti undang-undang tetap yang diberlakukan barangkali undang-undang yang lama gitu kan. Karena seperti undang-undang ITE dan lain sebagainya. Sebetulnya ini kan disebut dengan lex spesialis ya. Undang-undang ITE ini kan lex spesialis. KUHP itu kan bukan lex spesialis, bersifat umum gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa akan keberlakuan undang-undang tersebut, tetap kan alur persoalan nanti KUHP yang baru ini ya, itu akan menjadi pegangan oleh semua hakim. Apa yang ditanyakan? Bagaimana? Kamu bersalah tidak melakukan ini? Kalau tidak bersalah, berarti kan ancaman hukuman itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal-pasal yang dikenakan oleh yang bersangkutan. Misalnya pasal 32, pasal 35, terus juga pasal-pasal yang lain ya, yang ancaman hukumannya juga sangat berat. Itu nanti yang akan dikenakan gitu. Kalau dia minta maaf, sekarang dia berkuar-kuar juga, dia tidak akan pernah minta maaf. Ini akan blunder buat dia nantinya gitu kan. Kalau dia nggak akan minta maaf, berarti dia akan diperberat masalahnya. Itu. Oke. Soal yang ke KIP ini Om, kalau saya lihat kan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Bonatua Silalahi, yang waktu itu mempersoalkan ijazah itu, tapi kesimpulan Bonatua adalah tidak ada ijazahnya Pak Jokowi. Padahal dalam konteks tidak ada ijazah aslinya di sana. Nah, pertanyaannya, apakah KIP itu punya kewenangan untuk memaksa seseorang untuk menunjukkan dokumen asli? Karena kalau tidak salah, hampir semua dokumen yang ada di KIP itu adalah dalam bentuk fotokopi memang kan? Ya. Begini, kalau memang dia tujuannya ke KIP, datang ke KIP supaya KIP nanti menunjukkan yang asli, kan udah ditunjukin. Di mana? Di Polda Metro kan waktu gelar. Kan waktu itu ditanyakan mana ijazah aslinya. Kan memang dalam penyitaan yang ada di Polda. Kalau yang namanya di dalam penyitaan di Polda berarti memang ada di dalam kekuasaan penyitaan yang ada di Polda. Dan Polda pada waktu itu kalau nggak salah atas pemerintahan Ombudsman, tunjukin aja ijazahnya. Kan ditunjukin. Asli loh. Makanya dari situ nih ya, Rismond itu menyadari ada kekeliruan, ada kesalahan dalam meneliti menurut Rismond nih waktu saya tanyakan. Karena waktu RJ saya juga ikut kan di situ. Karena saya salah satu kuasa dari salah satu pelapor gitu kan. Itu kan diakui. Saya lihat ada embossnya, ada ininya, ada ini semua dijelaskan oleh Rismond. Makanya dari situ dia menganggap apa yang diteliti selama ini dianggap itu nggak benar, nggak kredibel. Sehingga dia menyadari, sehingga dia minta RJ, dia minta maaf kepada Pak Jokowi. Itu. Dan dalam undang-undang apa KIP itu diatur untuk bisa membuktikan
sebuah dokumen Gini, asli atau enggak? kan yang namanya dokumen yang mau ditanyakan apa ya? Karena kalau berkaitan dengan ijazah ya, ijazah itu kan yang megang Pak Jokowi, bukan lagi UGM loh. Ya, kalau UGM kan turunan aja. Iya. Yang asli yang dipegang itu siapa? Pak Jokowi kan. Nah sekarang ini ada di Polda dan Polda udah memperlihatkan bahwa dokumen itu ada, ijazahnya ada. Kok masih dicari-cari lagi? Kemarin saya dengar nih, ini katanya ada transkrip nilai apa? Ya. Skripsi itu yang Skripsi. dipermasalahkan. Ini skripsinya begini-begini. Padahal juga udah dijelasin loh dari pihak UGM. Pada waktu itu memang keadaannya seperti itu, gitu kan? Bukan memang kemudian ini menjadi pembeda, kemudian ini menjadi masalah, bukan. Tema memang timing pada waktu itu menurut pengakuan dari UGM memang ada persoalan-persoalan berkaitan penandatanganan, berkaitan dengan pengesahan dan lain sebagainya. Yaitu urusan UGM lah dalam kaitan ini. Tapi yang jelas UGM itu sudah menyatakan skripsinya benar, ijazahnya benar, terus kelulusannya juga benar. Pak Jokowi kuliah di UGM itu juga benar. Teman-temannya juga mengatakan itu benar. Terus apa lagi yang dicari? Kan harusnya udah nggak ada lagi gitu kan. Ya tapi saya udah bilang, mungkin dia khawatir kan kalau ini berlanjut seperti yang saya katakan tadi akan menimbulkan buat dia persoalan baru di pengadilan itu. Oke. Atau mungkin ini salah satu cara untuk mengulur P21. Karena kan Kalau saya katanya lihat gini ya, apakah ini cara untuk mengulur P21? Kan harusnya juga nggak perlu diladenin oleh penyidik, oleh kejaksaan. oleh KIP, Ya, oleh kejaksaan. bukan oleh dalam kejaksaan urusan P21. dan kepolisian dari dalam hal ini penyidik. Dan KIP mau bekerja dan lain sebagainya, itu urusan KIP dong, gitu kan. Karena kenapa saya katakan, emang ada kewenangan kemudian KIP mengintervensi penyidikan, kan nggak ada. Nggak ada dalilnya bahwa KIP bisa menghentikan persoalan ini, nggak. Kan berkaitan dengan dokumen, gampang kok KIP jawab. Nanti kan Pak Jokowi mau tunjukin aslinya. Ayo dong sama-sama nanti kita lihat di pengadilan. Oke. Kan selesai juga urusannya kan. Yang mau diperlihatkan tuh apa sih? Kan itu kan. Sekarang ini harus dibedakan ijazah dengan tuduhan. Ini kan harus dibedakan. Roy Suryo menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Padahal Pak Jokowi ngomong, UGM ngomong ijazahnya Pak Jokowi asli. Ya sekarang beban pembuktiannya itu bukannya di Pak Jokowi, di orang-orang itu kalau memang mau disadari. Ya di Roy Suryo sendiri dong. Tunjukin yang palsunya itu yang mana. Dia yang harus punya dokumen dong. Kan dia yang sudah menuduh. Itu prinsip hukum kok di dalam hukum pidana gitu kan. Jadi kewajiban-kewajiban berkaitan dengan masalah KIP nanti bekerja kemudian perkara ini harus dihentikan atau ditunda dan sebagainya. Itu nggak ada dasarnya. Oke. Ya, karena tidak ada kepentingan penyidik untuk mengikuti arus ke sana. Kecuali memang ada persoalan-persoalan lain ditemukan, ya, ada dugaan apa yang diajukan dalam bukti-bukti tersebut ada kepalsuannya, ya. Itu tentunya kan harus diuji juga di lab dan lain sebagainya. Kalau memang itu terjadi dan memang itu bisa dipaktakan, baru bisa dihentikan atau dia ngajukan pra peradilan. Nih yang saya pertanyakan, kenapa dia nggak pernah berani ngajukan pra peradilan? Itu aja. Padahal itu ranah yang dia miliki selama ini, gitu. Oke. Jadi kalau dibilang proses P21 itu nanti akan terhambat karena mereka sedang menempuh proses di KIP, itu tidak benar ya, Om? Tidak benar. Secara Tidak ada hukum itu alurnya seperti tidak ada itu. alurnya. Tidak ada alurnya. Itu kan badan. Ya kan, KIP sebetulnya kan tinggal gampang aja, ya. Karena KIP nggak boleh juga kan intervensi berkaitan dengan masalah hukum. Ya kalau memang mau dilihat, kalau memang nanti diperlihatkan, Pak Jokowi sudah ngomong, dia akan hadir, dan ijazah itu juga bukan ada di tangan Pak Jokowi lagi sekarang, ada di tangan penyitaan di Polda, ya kan, apalagi ini mau P21, tentunya kan sangat hati-hati sekali, ijazah itu harus dijaga kan, gitu kan. Ya diperlihatkan aja nanti di pengadilan. Kita juga udah usulkan dengan Pak Jokowi, nanti kalau memang perlu sidang secara live aja, diperlihatkan gitu loh maksud saya. Supaya orang juga bukan mereka-reka lagi, tapi memang melihat persidangan itu dilakukan dengan cara yang fair. Terus juga ada anggapan, wah nanti Pak Jokowi gak datang dan sebagainya. Nah dalam kesempatan ini saya jelasin. Ya, di dalam hukum acara,
pelapor itu satu-satunya orang yang sangat dibutuhkan di dalam keterangan pemeriksaan. Kalau dia tidak datang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sidang bisa dinyatakan gugur. Nggak bisa diterima. Jadi kewajiban Pak Jokowi datang, itu memang perintah undang-undang. Gitu. Jadi jangan salah orang mempersepsikan, oh nanti kan nggak datang lagi. Karena yang di citizen mereka Yang di citizen dengan lawsuit, terus gugatan perdata, ditun dan sebagainya. Nah ini saya jelasin. Kalau yang berkaitan dengan masalah berbau keperdataan, ya, seseorang ya yang namanya digugat itu memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya. Jadi begitu kuasa itu diberikan kepada lawyer, kepada kuasa hukumnya, yang datang itu ya pengacaranya, kuasa hukumnya. Itu kasus perdata. Yang bersangkutan itu nggak perlu datang. Datang kalau seandainya misalnya ada sidang mediasi, ya itu pun kalau mediasi disetujui oleh Pak Jokowi, misalnya, yaudah saya mau damai dan lain sebagainya. Kalau Pak Jokowi berkirim surat, saya nggak mau damai, lanjutin aja ke persidangan, mau bisa apa? Tetap nggak ada kewajiban Pak Jokowi datang. Tapi sekali lagi berkaitan dengan pelaporan ini, itu adalah sebuah kewajiban. Pak Jokowi harus hadir. Berarti itu kewajiban. Pembodohan hukum juga ya kalau selama ini dibanding-bandingkan di lawsuit, di citizen lawsuit aja dia nggak datang, di sidang ini nggak datang, apalagi nanti padahal secara hukum itu tidak mungkin Pak Jokowi tidak datang. Kalau di kasus pidana ini nggak mungkin Pak Jokowi nggak datang. Saya udah bilang kok, kalau sidang pertama nggak datang, ya itu ditunda kok, nggak bisa dilanjutin sidangnya. Jadi kan sidang gini, saya jelasin dulu karena ini mau P21 kan. Jadi nanti pada saat sidang pertama itu dakwaan dulu, dibacakan dakwaannya, ya gitu, dibacakan, terus kemudian semua dengerin, terus kemudian diberi kesempatan kepada penasihat hukum. Ini dakwaan mau dieksepsi apa enggak, gitu kan? Ini Pak Jokowi belum datang nih. Belum. Jangan sampai nanti dianggap begitu dakwaan pertama. Pak Jokowi udah harus datang. Nah, tidak. ini harus dijelasin. Ya kan? Oke, ini jadi penting. sidang dakwaan itu Pak Jokowi tidak harus datang. Tidak harus datang, ya. Jadi kapan Pak Jokowi datang? Saya jelasin dulu, ya. Begitu nanti jaksa membacakan dakwaan, surat dakwaan, berarti nanti hakim memberikan kesempatan kepada pengacara, kepada penasihat hukum. Lawan ya, untuk melakukan eksepsi. Mau eksepsi apa enggak? Ditanya dulu, mau eksepsi apa enggak? Kalau enggak eksepsi, kalau enggak mau eksepsi, ini si pengacara aja, ya kan? Berarti sidang dilanjutin. Sidang dilanjutin apa? Memanggil pelapor, memanggil saksi-saksi pelapor, ya kan? Terus menghadirkan ahli kalau memang itu, ya. Tapi saya yakin kok nanti yang akan dipanggil pertama itu adalah Pak Jokowi sebagai pelapor dan saksi-saksi. Itu nanti yang akan didengarkan di dalam persidangan, gitu. Jadi kalau nanti Pak Jokowi nggak datang misalnya dalam konteks pada giliran pemanggilan saksi pelapor, ya sidang nggak bisa dilanjutin. Terus bagaimana caranya? Dipanggil lagi, sekali lagi. Kalau nanti tetap Pak Jokowi nggak datang, ya kan, pengadilan bisa menggugurkan perkara itu. Jadi nggak bisa berlanjut perkaranya. Karena kenapa? Esensi daripada seorang pelapor, disitulah kepentingannya untuk menjelasin, kenapa dilaporin, apa dasar pelaporan, terus kemudian apa buktinya kamu melaporkan dan lain sebagainya. Itu nanti akan ditanyakan oleh hakim. Dan Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah yang memang dikatakan asli itu, dan tuduhan-tuduhan bahwa dikatakan gak asli dan sebagainya, itu kesempatan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya. Malah di depan saya pada waktu itu ngomong, ya, dan juga disampaikan ke banyak relawan dan juga kuasa hukumnya, Pak Jokowi sudah berjanji bukan hanya ijazah S1 yang diperlihatkan, tapi SD, SMP, SMA itu juga akan diperlihatkan di persidangan. Gitu. Ya, jadi ini perlu saya tegaskan dulu ya Om. Jadi nanti berdasarkan hukum dan undang-undang, maka pelapor itu pasti datang. Dalam hal ini Pak Jokowi. Tapi jangan dipukul rata. Ternyata di sidang pertama yang agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum, Pak Jokowi selaku pelapor itu tidak harus datang. Tapi ada tahapan persidangan yang mewajibkan nanti
Pak Jokowi harus hadir. Dan itu tidak boleh tidak ya Om? Tidak boleh Karena tidak. sebagai pelapor. Oke. Saya dibilang itu perintah undang-undang. Saya katakan. Jadi kalau yang dibandingkan nama citizen lawsuit dan lain-lain itu enggak ya? Iya. Karena kalau perdata itu kan keterwakilan. Oh. Kalau ini kan bukan keterwakilan kan? Ini pidana ya? Ini pidana. Kalau perdata keterwakilan. Perwakilan. Kuasa itu bisa mewakilkan yang bersangkutan Oke. untuk tidak datang. Jadi bukan karena selama ini itu di citizen lawsuit aja nggak pernah datang karena takut tuh enggak. Karena emang undang-undang mengatur seperti itu. Ya. Saya udah bikin tulisan juga, dimuat juga di Tribun berkaitan dengan masalah itu Ya, juga. Mas Roy nanti tolong baca Ya, aja biar. suruh baca aja tulisan saya berkaitan dengan masalah sidang citizen lawsuit. Ya. Ya, itu ada berkaitan dengan para jenderal mau mengajukan gugatan. Itu ada dalam tulisan saya juga. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Om. Kalau nanti P21 terus lanjut ke persidangan. Mereka persoalkan di pengadilan nanti di sidang kasus pencemaran nama baik itu tidak akan ada pembuktian soal ijazah. Makanya mereka sekarang menempuh jalur lain kan tadi KIP itu. Menurut mereka di pengadilan nanti tidak akan ada sidang pembuktian itu, membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau bukan gitu. Sidang pembuktian itu ya, itu menjadi elemen penting berkaitan dengan persidangan itu. Nah, ini Makanya kan dikatakan di depan saya, di depan lawyernya, di depan teman-teman relawan yang lain, saya akan tunjukkan. Karena esensi persidangan itu kan itu. Yang diharapkan oleh Pak Jokowi bisa memperlihatkan ijazahnya. Terus kemudian korelasinya nanti bagaimana dengan kalau seandainya itu tidak diperlihatkan dan sebagainya. Protes dong. Karena ada penasihat hukum, Roy Suryo juga bisa ngomong, ya kan? Tunjukin dong ijazahnya. Kan kamu udah janji. Dan itu memang menjadi kewajiban. Apalagi nih ya, kita kan tahu ijazah itu dalam penyitaan Polda Metro. Ya. Kalau penyitaan artinya Pasti. sementara kewenangan penguasaan ijazah itu ada di tangan penyidik Polda Metro. Kepentingannya untuk apa? Ya untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Karena penyitaan itu kan nggak mungkin berhenti di tingkat penyidikan atau di tingkat penuntutan. Kan tidak. Dia permanen sampai nanti perkara itu ke kasasi kalau memang ada kasasi. Ke PK kalau sampai ke PK. Itu kewenangan dari keberlakuan sita tersebut itu seperti itu. Jadi kapanpun dibutuhkan nanti ya di dalam persidangan-persidangan berikutnya itu tetap akan dilekatkan di dalam pemeriksaan tersebut. Oke. Gitu. Berarti- Ini mesti jelas nih ya. Ya. Jadi dibilang nggak akan mungkin lah apa gunanya penyitaan. Kan tujuannya untuk menjadi barang bukti. Kalau jadi barang bukti, kepentingannya apa? Ya diperlihatkan. Mungkin- Seperti orang nih, contoh. Iya, ya. Saya contohkan Oh, aja. Ya orang nyuri, Ya. atau katakanlah orang bacok orang misalnya. Contoh nih, bacok orang. Bacok nih. Kan ada senjatanya kan? Apa? Pisau. Pisau. Ya kan? Atau golok. Ya kan? Golok itu disita. Oke. Ya kan nanti ditanyakan, kamu bacok orang pakai goloknya yang ini. Ya kan? Gagangnya seperti ini. Terus jerijunya seperti ini. Kan seperti itu. Oke. Kan jelas dong dalam Ya, persoalan jadi ini. clear ya pemirsa, kalau ada keraguan nanti ijazahnya nggak ditunjukin dan lain-lain, wong ijazahnya udah disita. Kalau barang itu disita berarti itu untuk kepentingan Ada dalam penguasaan penyidik. penguasaan penyidik. Dalam rangka pemeriksaan perkara. Oke, jadi Jadi bukan hanya di tingkat penyidikan, Nah, tapi juga di tingkat penuntutan Dan dan di persidangan. tingkat pengadilan. pengadilan. Tuh, jelas Oke, ya? jadi jelas. Jadi kadang-kadang kita suka dikabur-kaburkan dengan berbagai narasi, dan mungkin juga pihak Roy Suryo juga kalau bisa sih jangan terlalu banyak ngomong dulu ya, supaya tahapan-tahapan yang sudah disampaikan sebelumnya jangan sampai lupa gitu, bahwa ada sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya waktu gelar perkara khusus, terus dan sampai sekarang ijazah itu masih dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan yang tadi Om bilang ya. Jadi nggak mungkin akan dibawa kemana-mana. Ya. Lalu di pengadilan kalau dibilang nggak ada urusan pembuktian itu jelas karena kayaknya pokok perkaranya ada di situ juga Om. Salah satu yang membuat Elemen perkara pentingnya di elemen situ kok. pentingnya ada di situ. Betul. Lalu Di kemudian ijazah. mereka bilang Om begini.
Kalau untuk membuktikan ijazah itu nggak bisa cuma ditunjuk-tunjukin. Nah ini juga kan jadi kontradiksi sama yang mereka bilang selama ini. Ya tunjukkan aja ijazahnya, selesai. Nah tapi ketika itu masuk ke pengadilan, kata mereka nggak bisa lah menunjukkan, membuktikan keaslian ijazah itu hanya dengan tunjuk, dilihat, harus diteliti, dibawa ke laboratorium, bla 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 gitu. Ini apa sebenarnya maksudnya? Ya sebetulnya kan begini, ini sebuah fenomena ketakutan. Karena kalau udah ditunjukin, berarti kan selesai juga. Dan saya yakin Pak Roy dan Tipa tidak berhasil membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Selesai dong, ya. Berarti kalau selesai, apa tuduhan dia berkaitan dengan masalah tuduhan adanya tindak pidana, ya terbukti dong. Kalau terbukti apa? Ya sesuai dengan pasal. Berapa ancaman hukumannya? 12. Dia akan menjalani itu. Kalau dia menjalani itu apa? Ya berarti dia harus ditahan. Dia harus kena dari pasal yang sudah ditetapkan itu. Itu sebetulnya itu gitu kan. Oh kalau misalnya kalau ditunjuk-tunjukin cuma begitu aja kan nggak bisa dan lain sebagainya. Loh, Polda dalam kaitan penyidikan ya nggak usah diajarin kali ya kan. Karena apa yang dilakukan oleh Polda, saya yakin itu sudah dilakukan lab. Kan kita juga ada dengar, ya kan? Udah ada lab. Lab itu di mana? Di Mabes Polri. Udah dilakukan lab. Bukan hanya di lab, ya, tapi juga ada pembanding, ya kan? Dari ijazah teman-temannya itu. Kebetulan salah satu saksi berkaitan dengan masalah ini, itu kita yang dampingin. Ya. Itu sama ijazahnya apa yang dipunyai oleh Pak Jokowi gitu kan. Jadi bukan hanya ijazah itu nanti yang diperlihatkan. Tapi ijazah teman-temannya, ya kan. Hasil dari labnya itu nanti diperlihatkan di pengadilan. Kan jadi barang bukti itu semua. Makanya kemarin kan kita kaget. Wah ratusan loh barang buktinya, alat buktinya. Ya kan, kita kan dengar sampai seperti itu. Ya karena salah satunya itu bukti. Tadi. Ada pembandingnya, ada hasil labnya, terus kemudian ada hasil transkrip nilainya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi bukan hanya ijazah, bukan hanya lembaran kertas ini yang ditunjukin. Selain pembanding, tapi juga ada transkrip nilainya, kelulusannya dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan menjadi kekuatan di dalam hukum pidana yang menganut kebenaran material. Karena kebenaran material kan harus terungkap bukan hanya lembaran ijazah, tapi juga teman-temannya bagaimana, saksi daripada teman-temannya juga bagaimana, foto wisudanya, foto mahasiswanya, itu juga nanti akan ditunjukin. Jadi jangan katakan cuma lembaran ijazah, semua dokumen yang selama ini diragukan, itu nanti akan diperlihatkan. Jadi Roy Suryo nggak usah takut. Ya, nanti semua itu akan terang benderang di persidangan. Itu. Tapi kalau nanti Om di persidangan tiba-tiba mereka minta ijazah itu untuk dibawa dan diteliti oleh mereka, nggak bisa. Itu karena kewenangan pengadilan kan sudah selesai berkaitan dengan pemeriksaan. Ya, karena kenapa? Ya, pengadilan itu bukan lagi memproses remeh-temeh seperti itu. Jadi hasil apa kerja penyidik yang sudah dikerjakan, ya, apakah itu melab, terus kemudian membandingkan ijazah yang satu dengan yang lainnya, terus juga mengambil transkrip nilai, terus juga pengakuan dari UGM dan lain sebagainya, itu sudah diproses. Jadi pengadilan itu hanya tinggal memperlihatkan dari apa yang sudah dikerjakan oleh penyidik. Makanya kalau dia bilang masalah nanti ijazah masih tetap diragukan, ya, terus kemudian hasil kerja penyidik memang masih bisa juga dipertanyakan nanti di dalam persidangan, itu bukan tempatnya lagi. Karena kalau memang itu mau dilakukan, domainnya itu ada di pra-peradilan. Itu yang dia harus tempuh. Kalau nanti itu nggak ada lagi wilayah-wilayah perdebatan seperti itu. Oh ini saya harus lab dan lain sebagainya, nggak ada itu. Gitu, karena pengadilan bukan itu ranahnya. Kecuali tadinya belum di lab. Bisa dong dia mengatakan, ini belum ada labnya, belum ada pembandingnya dan lain sebagainya. Saya menginginkan itu ada pembanding, ini ada labnya dan lain sebagainya. Ini ada kok semua. Bukan hanya pembanding, bukan hanya lab, ya, tapi juga ahli berkaitan dengan masalah ijazah itu sudah diajukan di tingkat penyidikan. Artinya semua sudah final. Apakah ini bukti bahwa Roy sendiri meragukan penelitiannya? Apa? Roy penelitian? Sendiri
penelitian yang dia lakukan. Hah? Oh, kayak Kaget saya jadinya gitu kan. Ya iya, dia kan memang kita ikut alur berpikir mereka, Om. Kan kata ini penelitian. iya kan? iya iya. Kan tadinya 99,99% kan. Bukan. Maksudnya dengan 1.000.000%. itu kan si Rismond. Oh iya. Nah, 1.000 triliun. 99,999 itu ya. versi Roy. Ya, palsu katanya Ya. gitu kan. Nah, itu kan keyakinan tingkat tinggi. Oh iya betul. Harusnya bertarung di Tingkat pengadilan. dewa bukan tingkat tinggi tuh. Tingkat dewa. Oh ya. betul. Om Syuhadi jadi gemes. Kaget saya tadi itu. Wah, kejebak juga saya jadinya kan. Alur berpikir mereka kan Ya, penelitian. betul. Apakah udah mulai ragu nih? Karena semakin mendekati P21 semakin apa ya? Malah bisik-bisiknya udah P21 ya. Kabar-kabar angin Bisik-bisik, sih masih begitu. bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga sebelah, tetangga kiri kanan. Makanya dia heboh lagi nih gitu. Iya, Makanya itu Makanya tadi. tadi saya pikir apa korelasinya? Seberapa kewenangan KIP itu menentukan sebuah dokumen asli apa enggak? Apakah Tidak pernah ada. KIP selama Tidak ada. ini Tidak ada melakukan kewenangan. Itu Karena dilak- itu bukan lembaga peradilan, itu Nah, aja. Dan kalau itu menurut saya kalau itu KIP punya kewenangan itu harusnya kan waktu Bona Tuasilalahi ke sana kan bisa karena Bona Tuasilalahi ke sana kan. Betul. Iya. Dan Ya, bukan kesimpulannya hanya ke KIP, tapi juga ke KPU kan, Iya. yang bersangkutan. Dan sekarang kan udah nggak muncul lagi Bona. Iya. Karena dianggap apa yang dikerjakan itu ternyata benar. Ijazahnya Pak Jokowi itu bisa dipertanggungjawabkan, Iya. gitu kan? Atau karena bukunya nggak laku. Pak Bona tua teman kita juga pernah ke sini sekali doang. Iya kan bisa jadi gitu ya Om. Oke, jadi sampaikan lagi beberapa poin penting Om terkait nanti di soal P21, soal nanti di persidangan seperti supaya pemirsa itu jangan didistorsi dengan narasi-narasi yang ternyata Sesat secara lah ya. hukum tidak benar Betul. atau dibilang sesat gitu. Pertama soal kehadiran Pak Jokowi nanti ini kita omong berdasarkan hukum dulu ya, undang-undang yang mengatur itu ya Om ya. Bagaimana nanti Pak Jokowi di pengadilan, terus bagaimana dengan ijazah itu apakah nanti akan dihadirkan barang bukti. Barang bukti dihadirkan lalu ditunjukkan membuktikan keasliannya apa enggak. Silakan Om. Ya. Jadi sekali lagi ya, nanti dalam persidangan pidana, namanya persidangan pidana, bukan persidangan perdata. Ini juga perlu penjelasan, perlu pencerahan. Karena kalau sidang perdata, saya hakul yakin Pak Jokowi nggak bisa sembarangan juga datang. Karena tadi sidang perdata itu sidang perwakilan. Ya. Jadi artinya kuasa bisa mewakilkan yang bersangkutan untuk datang ke persidangan. Jadi artinya ya orang yang memberi kuasa atau orang yang menunjuk lawyer ya setelah menandatangani kuasa itu yang berjalan yang berperan dalam persidangan itu adalah seorang lawyer. Pak Jokowi nggak diperlukan kecuali mediasi. Kalau mediasi pun ditolak ya oleh Pak Jokowi tetap tidak datang. Jadi kalau seandainya berturut-turut Pak Jokowi nggak datang, itu di dalam sidang perdata sangat dimungkinkan itu bisa terjadi. Tetapi di dalam kasus pidana itu tidak. Berbeda kasus pidana ini. Ya, tidak ada keterwakilan. Walaupun dia menunjuk Pak lawyer, karena lawyer sudah tidak berperan lagi juga di sana. Jaksa ya? Ya, yang berperan itu nanti jaksa. Lawyer negara lawyer ya? itu sudah melimpahkan atau kewenangannya itu ada di tangan jaksa. Jaksa yang mewakili daripada kepentingan daripada pelapor. Ya, bukan kemudian jaksa terus kemudian pro Pak Jokowi, bukan ya, ini perintah undang-undang juga gitu kan ya. Jadi Pak Jokowi nanti kedudukannya di samping dia harus datang ya untuk menjelaskan kenapa dia membuat laporan, terus juga nanti kalau dipertanyakan tentang ijazahnya seperti apa ya, itu nanti Pak Jokowi yang akan menerangkan di situ. Nah di situ silahkan berdebat Pak Roy ya kan, wah nggak bisa, nggak benar dan sebagainya, boleh silahkan di sana nanti bersih tegang dengan Pak Jokowi silahkan. Karena itu wilayahnya memang wilayahnya perdebatan gitu ya. Cuma saya katakan, tadi saya udah jelasin ya. Terus kemudian persidangan itu ya, mungkin juga saya mau jelasin dulu nih ya. Persidangan itu punya mekanisme.
Mekanismenya itu apa? Pertama kali berkas dimajukan ke pengadilan dan nanti akan disidangkan, ya kan? Itu nanti pertama yang dilakukan oleh pengadilan adalah mendengarkan dakwaan jaksa. Penuntut umum. Ya, dakwaan jaksa itu dibacakan dulu, didengarkan dulu di situ. Pak Jokowi datang tidak? Tergantung. Kalau Pak Jokowi mau datang juga boleh. Tapi kalau seandainya Pak Jokowi nggak datang, itu nggak mempunyai keharusan. Karena Pak Jokowi kan datang itu harus dipanggil. Ya kan? Bukan sekonyong-sekonyongnya datang begitu, nggak bisa gitu kan. Karena kalau dia datang cuma datang aja, buat saya cuma paling cari heboh aja itu nanti di sana kan. Tapi nanti kalau ada surat panggilan dari kejaksaan, yang manggil jaksa nih, ya kan? Ada surat panggilan dari kejaksaan ya untuk Pak Jokowi datang, ya Pak Jokowi baru datang untuk datang ke persidangan gitu kan, ya. Nah, nanti kalau nanti di dalam dakwaan, sekali lagi saya katakan, Pak Jokowi nggak diharuskan datang. Kalau Pak Jokowi mau datang, ya datang. Tapi kan nggak ada peran apapun di sana, ya. Karena waktu mendengarkan jaksa, dakwaan jaksa, nanti hakim sebagai ketua majelis di situ dengan anggotanya menanyakan, Pak pengacara mau mengajukan eksepsi enggak ya dalam persoalan ini? Kalau mengajukan eksepsi, berarti pengacara diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi. Sidang nanti mendengarkan eksepsi. Ya. Terus kemudian, apa setelah itu? Kalau nanti eksepsi dipandang memang harus dijawab oleh jaksa, maka nanti jaksa akan membuat jawaban atau mengajukan duplik berkaitan dengan masalah eksepsi tersebut, membantah lah, nggak benar dan lain sebagainya, eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum dan lain sebagainya. Berarti nanti ya setelah itu ya dianggap nanti sudah diberikan hak dari pihak penasihat hukum untuk eksepsi, menanggapi eksepsi dan juga menanggapi jawaban dari jaksa penuntut umum dari eksepsi tersebut. Kalau sudah ini semua tercukupi, maka ada putusan sela. Jadi ada putusan sela dulu nih. Jangan sampai nanti kemudian, oh Pak Jokowi kok nggak datang-datang. Ya memang belum ada kewajiban, saya dibilang tadi. Nah, begitu nanti ada putusan sela itu ada dua. Apa saja putusan sela itu? Ya, mengabulkan eksepsi atau menolak eksepsi. Kalau mengabulkan eksepsi berarti persidangan selesai. Apa dulu cuma yang dieksepsi, yang dikabulkan? Mungkin di situ ada kewenangan, ya. Di dalam hukum acara itu dikenal dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kalau absolut itu berkaitan dengan eksepsi tentang bahwa ini bukan diajukan kepada pengadilan pidana, tapi dibawa kepada pengadilan militer misalnya gitu. Ini contoh ya, supaya banyak yang tahu juga dalam kaitan ini. Atau relatif. Harusnya bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan, tapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, misalnya seperti itu. Itu yang namanya relatif. Nah, kalau eksepsi-eksepsi seperti ini, itu harus ada putusan sela, ya kan? Putusan yang menyatakan menunda persidangan untuk di wilayah hukum yang memang diajukan oleh jaksa. Karena jaksa salah mengajukan wilayah hukum, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi di Jakarta Pusat. Itu. Kalau nanti eksepsi itu misalnya menolak bahwa tidak ada korelasinya, eksepsi ini karena sudah menyangkut pokok perkara, berarti eksepsinya ditolak. Kalau sudah ada putusan mengenai masalah eksepsi ya atau putusan sela, kalau sudah ditolak berarti sidang dilanjutkan. Nah, kalau sidang dilanjutkan, bagaimana persidangan itu berjalan? Tadi Pak Jokowi dipanggil ya untuk datang ke persidangan. Wajib gak Pak Jokowi datang? Tadi saya katakan wajib. Ya, karena kalau dia tidak datang, maka dia dipanggil sekali lagi. Kalau Pak Jokowi dipanggil yang kedua juga nggak datang, maka perkara bisa dinyatakan oleh Roy Suryo minta digugurkan dong. Kan udah nggak datang-datang. Berarti nggak bertanggung jawab dong Pak Jokowi gitu kan. Makanya undang-undang mewajibkan dan mengharuskan dalam persidangan pidana Pak Jokowi harus datang. Kalau tidak datang, konsekuensinya tadi gitu. Nah, kalau datang apa sih yang dijelasin? Ya berkaitan dengan ijazah, keaslian daripada ijazah, kemudian juga nilai, kemudian juga yang lain-lain itu nanti dipertanyakan. Disitulah wilayah perdebatan daripada Pak Roy dan Pak Jokowi itu saling
bagaimana menanggapi kebenaran dan juga keaslian daripada ijazah tersebut. Itu kewenangannya nanti di situ sangat besar gitu. Uji benar tidak gitu ya. Jadi bukan hanya ijazah nih yang bisa diperlihatkan di situ. Transkrip nilai, teman-teman kuliahnya, walaupun mungkin nanti belum diperiksa kan. Terus kemudian hasil lab dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin nanti ditanya dong oleh Raul Suryo, teman kuliahmu siapa di UGM dan lain sebagainya. Oh iya, saya udah ngajukan saksi juga kok. Ada si A, ada si B, si C. Di situ boleh Pak Jokowi menjelaskan. Itu. Oke, baik. Terima Jelas kasih. ya di sini ya. Jadi rakyat berdebat nanti di pengadilan itu ya. Rakyat Begitu, berdebat di pemirsa. pengadilan. Ya. Ini persoalan ini diduga udah semakin mendekati ujung. Karena itu kita sebagai media yang selama ini mengikuti kasus ini dari awal perlu meluruskan beberapa hal supaya nanti ketika terjadi ada narasi-narasi yang secara hukum tidak dibenarkan atau narasi-narasi sesat, pemirsa bisa mengacu kepada penjelasan Pak Suhadi tadi. Ya. Jadi nanti kalau ada isu atau seperti tadi saya bilang narasi-narasi sesat itu, pemirsa jangan sampai kita disesatkan. Karena itu tujuan kita dari awal di kasus ini atau kasus-kasus manapun supaya segala sesuatu itu bisa menjadi pembelajaran hukum buat kita semua. Karena saya, Pak Suhadi atau teman-teman di luar sana bukan mustahil suatu waktu akan mengalami atau berhadapan dengan persoalan hukum. Maka kita belajar dari kasus-kasus yang ada yang kita tayangkan di sini, kita beritakan di sini supaya tahu bahwa proses hukum, apa yang harus dilakukan dan lain-lain itu sesuai memang dengan koridor hukum. Begitu ya. Ya. Nah, Betul. soal kasus ini marilah kita sama-sama menunggu ujungnya di pengadilan karena ada informasi sebentar lagi berkas perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan akan masuk tahap P21. Kita tidak mendukung siapa-siapa, tapi kita mendukung upaya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Om Suhadi. Ya, makasih. Kita bajak hari ini dari sore sampai malam, ini udah mau jam 9 ya Om. Terima 4 kasih jam banyak. ya, 4 jam ya. 4 jam. Terima kasih banyak Ya, Om. oke. Pemirsa terima kasih untuk selalu setia menonton program kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.